Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi untuk kita. Sebelum memulai aktivitas kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menghirup udara segar yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati itu agar kami dapat melakukan aktivitas kami di dalam firman-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ayub pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku. Saya ulangi sekali lagi. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan manusia, kita pasti pernah merasakan suka dan duka di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketika pergumulan yang sangat sulit hadir dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Dan ketika kita tidak dapat menjalani setiap pergumulan yang sulit itu, kita pasti bertanya, di mana Engkau Tuhan? Kemana Engkau Tuhan? Dan kenapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan? Seperti firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara-saudari, sama seperti kejadian Ayub yang merasakan bahwa Tuhan seolah-olah menjauhi dia. Begitu juga dengan kita, mungkin merasa bahwa Tuhan membenci kita di saat kita mendapat pergumulan yang sangat sulit yang kita lalui. Tetapi Ayub sadar bahwa jika ia masih tetap bisa hidup, itu merupakan sebuah mukjizat. Hidup kita adalah bukti adanya mukjizat Tuhan, karena Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita. Yesus sudah cukup bagi kita. Jesus is enough for us. Dengan itu kita bisa selalu memuliakan nama Tuhan dan siap berjuang untuk menolong sesama kita yang di dalam penderitaan. Kita tidak lagi selalu mendambakan mukjizat Tuhan, karena mukjizatnya yang luar biasa sudah terjadi pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mereka yang belum percaya seharusnya bisa melihat mukjizat Tuhan di dalam melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami di setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, agar kami dapat melaluinya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami dalam kehidupan di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.